Dan Febrian, saat ini juga saya sudah bersama dengan pengacara dari Irfan Widianto, ada Mas Raga di sini dan didampingi juga oleh Mas siapa? Mas Rifat di sini. Baik, saya ke Mas Raga terlebih dahulu. Mas Raga, ini adalah menjadi tahapan terakhir begitu untuk proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas klien Anda yaitu Irfan Widianto. Nah, kira-kira kuasa hukum Irfan Widianto untuk vonis yang akan dibacakan hari ini? Kalau dari kami penasihat hukum, prediksi kami tidak mau menduga-duga, tidak mau menspekulasi dan sebagainya. Cuma harapan kami, keyakinan kami, seharusnya klien kami Irfan Widianto ini bebas. Kenapa demikian? Hal-hal tersebut sudah kami ungkapkan dalam pledoi kami yang telah kami sampaikan beberapa minggu lalu. Fakta-fakta persidangan sudah terungkap baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, juga keterangan terdakwa, bahkan keterangan terdakwa dalam perkara lainnya. Bahwa apa yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum, rumusan-rumusan unsurnya itu tidak dapat terpenuhi. Dan juga di sini kita harus memahami Irfan Widianto ini perannya hanya ada pada tanggal 9 Juli tahun 2022, di mana peristiwa ini terjadi rentangnya dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13. Apa yang dilakukan Irfan, sebagaimana kita ketahui bersama, yang dilakukan oleh Irfan itu hanyalah mengamankan CCTV, diambil, lalu ia serahkan kepada Polres Jakarta Selatan. Untuk apa? Diambil dan diserahkan itu untuk melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan. Hanya itu. Oke, tapi kalau kita lihat hal-hal yang memberatkan dari jaksa penuntut umum, yakni memang Irfan secara sah dan meyakinkan ini memang terlibat dalam unsur perusakan barang bukti, dalam hal ini adalah DVR CCTV, di mana Irfan mengganti DVR CCTV yang ada di Kompleks Polri. Tanggapannya mungkin dari Mas Rifat atau? Iya, jadi kalau kita melihat fakta persidangan, apa yang dianggap jaksa tersebut malah menurut kami keliru ya, karena Irfan Widianto ini mengganti DVR CCTV ini dan diganti dengan yang baru itu agar sistemnya tidak terganggu, malah agar sistemnya tidak terganggu. Selain daripada itu, kalau kita melihat unsur pasal, niatnya tidak ada. Dari unsur dengan sengaja itu dia atas perintah, maksudnya tidak paham gitu, untuk apa. Dan yang ia ketahui ini untuk dalam rangka pengumpulan barang bukti karena diserahkan ke Polres. Jadi apabila setelah itu Polres mengeluarkan kembali, Irfan tidak mengetahui itu gitu. Oke. Namun jaksa penuntut umum ini menjatuhkan pidana 1 tahun tuntutan dengan subsidi denda 10 juta rupiah begitu. Gimana tanggapannya? Apakah kalau dibandingkan dengan terdakwa lainnya, ini ada yang 2 tahun, ada juga yang 3 tahun? Ya, jadi kalau kita ingat ya, pada saat persidangan itu penuntut umum ini tidak mau menghadirkan 2 ahli yang ada di berkas perkara. Sedangkan seharusnya itu wajib. Penuntut umum menyampaikan bahwa sudah cukup dalam rangka pembuktiannya. Artinya, kalau merasa sudah cukup, artinya penuntut umum ini hanya merasa cukup menuntut untuk menghukum, bukan untuk keadilan. Sedangkan di berkas perkara tersebut jelas disampaikan bahwa 2 ahli yang tidak dihadirkan ini ahli undang-undang ITE dan ahli pidana. Dua-duanya menyampaikan bahwa Irfan Widianto tidak dapat dihukum, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Meskipun cuma 1 tahun dituntut penjara? Tidak bisa. Karena tadi mungkin saya menambahkan rekan saya, dia bilang Irfan ini tidak memiliki niat, tidak memiliki maksud. Kita bisa lihat sendiri, kita tahu sendiri, kita sudah dengar bersama. Irfan ini dituntut dengan pasal 33 ITE Jungto 49 Jungto 55. Rumusan unsur pasal dari Undang-Undang ITE ini pasal 33 adalah dengan sengaja melakukan tindakan apapun sehingga mengakibatkan rusak dan sebagainya. Irfan ini tidak memiliki maksud dan ini adalah salah satu unsur penting yang harus dipenuhi. Sedangkan unsur penting ini aja tidak dipenuhi sehingga kami meyakini, kami beranggapan bahwa klien kami ini tidak pantas untuk dipidana. Jika nantinya majelis hakim memvonis Irfan ini dengan tuntutan bisa jadi dengan vonis di bawah tuntutan dari jaksa ataupun juga lebih ada upaya hukum lainnya mungkin yang dilakukan dari kuasa hukum? Ya kalau ini kan sebetulnya nanti banding atau apa kan merupakan hak terdakwa.
Sudah barang tentu setelah kami mendengar putusan, kami akan mempelajari terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangannya, salinan kami baca dulu, dan kami pasti akan berdiskusi dengan klien kami terlebih dahulu. Terakhir, bagaimana kondisi dari Irfan dan keluarganya untuk sidang hari ini? Baik, Iya. baik, hari ini juga siap menunggu, siap mendengar, dan ya dengan keyakinan kami, dengan harapan kami semoga dapat dibebaskan. Iya. Kami berharap keadilan masih dapat ditegakkan dan Irfan dapat kembali bertugas sebagai anggota kepolisian. Dari keluarga sendiri sudah ada yang berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk sidang? Ya keluarga datang karena mau mengetahui hasilnya Beri support. dan memberi support secara moral, dan kami akan tunggu. Ya, baik. Terima kasih Mas Rifat dan juga Raga atas waktu dan kesempatannya. Dan pemirsa, demikianlah wawancara saya bersama kuasa hukum dari Irfan Widianto. Dan kita tunggu Febrian dan juga pemirsa bagaimana kemudian vonis yang akan dijatuhkan untuk ketiga terdakwa hari ini. Ada Baikuni, Cukputranto dan juga Irfan Widianto. Demikian Febrian, untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zevanya Sarah atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.